ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan dan titip pesan. Jangan tidak dimatikan handphonenya. Jangan memakai handphone pada saat kita mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya sedang berhandal dengan 1 Korintus pasal 13. Ya. Dan 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang kasih. Kasih itu apa? Kita tidak tahu. Orang tanya, kasih itu bagaimana? Pendeta Paulus, apa rasanya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana, ya, dan expirednya kapan, ya, dan macam-macam. Baunya bagaimana itu kasih, ya, rasanya bagaimana kalau dimakan. Saya bilang saya tidak tahu semua perkara. Saya cuma tahu satu perkara. Kalau Tuhan ada di dalam saya, itulah kasih Allah di dalam kita. Ya, sebab itu dikatakan di sini dalam pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Rasul Paulus berkata tentang kasih dan tidak main-main, dan bukan dia mengancam, tidak, tetapi dia memberitahukan sesuai dengan visi dan pewahyuan yang dia terima daripada Allah, bahwa apapun manusia yang bisa lakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa, tetapi kalau tanpa kasih, sebab itu bagi Tuhan tidak terlalu penting pekerjaannya. Orang itu melakukan pekerjaan. Yang lebih penting dan yang dinilai oleh Tuhan, apa motivasinya dia melakukan itu. Ya, kita bisa melakukan pekerjaan yang baik dengan motivasi yang tidak baik. Ya, semua pekerjaan Tuhan baik, betul apa tidak? Betul. Tetapi motivasinya itu ada yang baik, ada yang tidak. Karena itu Tuhan tidak periksa lebih dulu pekerjaannya. Bisa jadi pekerjaannya bagus, ya, luar biasa, tetapi motivasinya nama, untuk dapat uang banyak, untuk popularitas dan sebagainya, maka pekerjaan itu tidak dipahalai oleh Tuhan. Nanti pada akhir zaman ada banyak orang Kristen yang harus menghadap kepada Tuhan dan mereka kecewa ketika mereka menghadap Tuhan. Mana itu Tuhan? Saya bangun ini besar, saya bangun gereja besar, saya ini, saya itu dan sebagainya. Saya sudah keliling dunia, naik pesawat, naik turun pesawat. Mana itu pahalanya? Dan Tuhan bilang, anakku, kodong, kasihan kamu tidak dapat pahala. Kenapa? Karena yang dipahalai bukan pekerjaannya. Nomor satu yang dipahalai itu adalah motivasinya apa? Kamu melakukan ini motivasinya apa? Untuk kepentinganmu sendiri, untuk membangun kerajaanmu sendiri. Sekali kalau berdoa selalu mengatakan, datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu itu siapa? Kerajaan Allah. Tapi kenyataannya, jadilah kerajaanku. Ya, dan ini satu orang pun tidak bisa mengetahui kecuali kalau dia sudah menunjukkan warnanya, ya. Nah, Tuhan tidak suka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak benar. Sedangkan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang benar. Kalau pekerjaannya tidak benar, ya oke lah, main judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Oke, kita bisa tahu pekerjaan yang tidak benar. Tapi ada banyak orang percaya nanti mengerjakan pekerjaan yang benar, ya, tetapi mengapa tidak mendapat pahala? Tidak dihitung oleh Tuhan, tidak dinilai oleh Tuhan.
Karena apa? Karena Tuhan menilai motivasinya, apa tujuannya, apa yang dibalik semua itu yang dia lakukan. Apakah dia melayani Tuhan, apakah dia memenangkan jiwa hanya supaya dia populer, ya, menjadi anak emas, ya, dan sebagainya, atau untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan itu pun masih harus diperiksa. Ya, sebab banyak orang bilang, terpuji bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kenyataannya kok lain, bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk, ya, jadi saudara, satu di antara dua motivasi kita, yaitu melayani Tuhan, melakukan pekerjaan yang besar, berkorban, dan apa saja. Motivasinya kasih di satu pihak, kasih, dan ini yang dihitung sama Tuhan. Ya, segala sesuatu yang tidak dimotivasi oleh kasih tidak dihitung, hilang, nilainya habis. Dan waktu dia dipanggil Tuhan, dia menghadap, tidak ada nilai buat kamu. Bagaimana ini kamu kerja ini, kerja itu, ya, kamu ini, itu, dan sebagainya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi mana nilainya? Terhapus semua. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena motivasinya. Ya, motivasinya adalah mencari kepentingan sendiri, mencari uang, mencari nama, popularitas, ya, bersaing, saingan, gereja dengan gereja. Kita tidak boleh selalu menuruti apa yang orang lakukan, kita lakukan. Berarti orang gereja Tuhan yang selalu mengikuti, meniru, ya, apa yang dilakukan oleh orang lain. Gereja itu satu tanda bahwa gereja itu tidak punya visi. Selalu jiplak. Apa itu jiplak? Fotokopi. Ya. Oh, orang itu bikin-bikin, ayo kita bikin begini. Ya, supaya datang jiwa. Datang satu kali, setelah itu bye-bye. Tidak tahu kemana dia. Kenapa? Ya, makanya Tuhan tidak bisa ditipu. Karena Tuhan tidak melihat pekerjaannya lebih dulu, tapi akarnya, motivasinya dia. Ya, sedangkan kita ini tidak melihat akarnya. Dan mungkin kadang-kadang kita tidak tahu motivasinya apa yang dia lakukan itu. Kita seringkali manusia ini terkesima dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang besar itu. Padahal karena tujuan kita, karena kita selalu mendulukan melihat pekerjaan orang, maka kita gampang ditipu. Tapi Allah tidak bisa ditipu karena Allah tidak menyorot ke situ pekerjaannya, tapi motivasinya apa. Lebih baik kita melakukan pekerjaan yang kecil, tetapi motivasinya untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tidak curi sedikit pun untuk diri kita, itu dapat pahala. Daripada pekerjaan yang besar, motivasinya adalah supaya nanti kalau di atas sana menara Babel, tulis nama kita yang besar-besar. Bukan nama Tuhan, bukan nama Allah. Waktu Allah lihat itu, Allah marah. Tunggu tanggal mainnya. Pada tanggal mainnya, pekerjaan itu sudah mau naik, sudah mulai tinggi, dikacau. Yang satu bahasa Mandarin, ini. Padahal apa kamu bisa kerjakan ini? Tapi ngomongnya salah. ini, apa kamu cinta saya? Ya, tentu selalu terjadi ketidakselarasan, nggak akur. Kenapa? Salah paham terus. Sehingga tercerai-berai bangsa-bangsa menjadi bangsa-bangsa yang begitu banyak di dunia ini. Setelah Babel dihentikan oleh Tuhan, dengan masing-masing dirubah, bukan telinganya, dirubah lidahnya, yang satu dirubah ke kanan, yang satu dirubah ke kiri, yang satu dirubah ke muka, ke bawah, ya, sehingga mereka tidak saling mengerti, salah paham. Saudara, tapi Tuhan itu begitu baik, ya. Puji Tuhan. Apa saudara bersuka cita? Karena apa? Karena motivasi yang benar. Ya, jangan ada orang bilang begini, oh kalau begitu saya mesti pentingkan motivasi. Tidak usah kerja apa-apa, motivasi, malas ini orang. Bukan maksud saya tidak usah bekerja, kita harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, ya berbuat apa saja untuk Tuhan, maka kita juga tidak mendapat pahala di surga. Sekalipun kita mesti jaga motivasi kita. Ya, puji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia banyak kerja di Indonesia, dia dari satu tempat lain, negeri lain. Ya, dan dia mungkin sebulan 1-2 kali datang ke Indonesia, bikin kebaktian di sini, bikin kebaktian di situ, ya kebaktian apa saja di sana sini. Ya, tetapi satu waktu dia menjadi gemas, dan saya dengar sendiri dia bilang, kenapa? Dia jadi marah sebab dia merasa ada orang tertentu, dan dia sudah tahu siapa itu, yang mengacaukan pekerjaannya dia di Indonesia, menjelek-jelekkan dia sehingga supaya orang yang di Indonesia tidak mau terima pelayanannya dia. Ya, dan dia marah pada waktu. Saya pikir, kenapa kita mesti marah? Karena kalau itu pekerjaan adalah pekerjaannya Tuhan, yang dilakukan oleh dia, dilakukan oleh siapa saja, itu pekerjaan Tuhan.
kalau orang mau menghancurkan, itu orang tidak berhadapan dengan si pendeta. Orang itu berhadapan dengan siapa? Yang empunya pekerjaan. Pekerjaan Tuhan itu siapa yang punya? Tuhan. Kenapa dia marah-marah sampai di atas mimbar dia juga marah-marah. Tidak tahu yang ditembak mana, tidak ada orang yang... Ya, ini satu tanda juga bahwa dia mengatakan puji Tuhan kerajaan surga dibangun, bukan kerajaannya dia sendiri. Buktinya apa? Begitu orang mulai taken sama dia, orang mulai menentang dia, wah, tidak bisa menguasai diri, emosi, pengendalian emosi tidak bisa, pengendalian mulut tidak bisa, pengendalian matanya jadi naik ke atas untuk tidak stuck. Itu satu tanda. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa kita melayani Tuhan, saya melayani Tuhan di dalam gereja ini, ya, dan ini pekerjaan Tuhan. Orang melawan pekerjaan Tuhan, saya tidak perlu stres, ya, menghemat pil stres, tidak usah stres, tidak usah marah, tidak usah gemes. Tuhan, aku serahkan ini kepada Engkau, biarlah Engkau yang menghadapi. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaannya Paulus Yedidia, ini pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berhadapan dan Tuhan yang selesaikan, selesai saudara. Tapi kalau saya yang mau menyelesaikan, gak selesai. Kenapa? Pakai kekuatan sendiri. Akunya belum mati. Ya. Ini sangat penting. Untuk kita bisa mengerti, supaya kita melihat seperti Tuhan melihat. Supaya kita menilai seperti Tuhan yang menilai. Kalau tidak, kita melihat dari segi yang lain, Tuhan melihat dari segi yang lain lagi, nggak cocok, nggak klop, sehingga akhirnya banyak kekecewaan terjadi. Ya, saudara, bagaimana pekerjaan yang dilandasi oleh kasih? Pekerjaan yang bukan ada motivasi yang lain. Saya menemukan ada 3 tadi yang saya ucapkan. Dia melayani bukan untuk kepentingan sendiri. Itu yang pertama. Tidak ada kepentingan sendiri. Catat baik-baik di dalam hati saudara. Yang kedua, dia melayani Tuhan, tujuannya membangun kerajaan Allah. Ya. Dan yang ketiga, dia lakukan semua pekerjaan itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaannya dia sendiri. Ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia melayani Tuhan bukan untuk kepentingannya, untuk kemuliaan Allah, untuk kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang itu melayani Tuhan dengan hati yang tulus, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan untuk dapat duit banyak, tidak ada kepentingan untuk namanya diangkat, dijunjung lebih tinggi lagi daripada Tuhan Yesus. Bagaimana bisa tahu bahwa orang itu melakukan dengan motivasi yang benar? 1, tidak ada persaingan, tidak ada persaingan dengan siapapun. Orang menyaingi dia, silahkan. Ya, tapi dia punya hati tulus, tidak ada persaingan. Orang itu bisa mengatakan 1000 kali, ini demi kemuliaan Tuhan, ini demi kepentingan kerajaan surga, ini bukan kepentingan saya. Tapi kalau dia mulai kena serangan sedikit, dia marah, itu tanda bahwa dia sedang merubah motivasinya. Bukan, tadi dia bilang, bukan untuk kemuliaanku, kemuliaan Allah. Kemuliaan daripada Allah dan kerajaan Allah. Tapi kenyataannya dia marah, dia tersandung, ya. Dan itu satu tanda buat saya bahwa orang ini melayani Tuhan ada motivasi yang lain, ya. Saudara, kalau saya misalnya ada satu pekerjaan, ada orang datang komplain untuk pekerjaan, ini pekerjaannya Paulus Yedidia. Ayo, bagaimana? Saya tidak perlu marah, tidak perlu cari advokat, notaris dan sebagainya untuk membela saya, karena saya tahu bahwa itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaannya orang lain. Dia yang mesti pertama, dia yang hadapi, bukan saya yang mesti hadapi. Saya hanya pekerja. Demikian juga dengan ini. Ya, serahkan kepada Tuhan. Apa salah kalau saya serahkan sama Tuhan? Tidak salah. Apa sebabnya? Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang Paulus Yedidia. Pekerjaan ini pekerjaan Allah. Biarlah Allah yang berurusan dengan orang. Tapi jangan mengutuk. Orang Pentakosta ini gampang mengutuk sih. Jangan mengutuki orang itu. Doakan orang, mintakan ampun. 3. Selalu kalau ada orang yang menteken sama saudara, melawan saudara, 3 ini jangan lupa. Ya, berpuluh-puluh kali saya mengajar jemaat ini. Seingat saya sampai hari ini tentang mengasihi orang yang pernah melukai hati kita, mengasihi orang, mendoakan bagi orang yang pernah mencaci maki kita. Saudara, tujuannya adalah supaya jemaat gaya hidup kita menjadi seperti itu. Gaya hidup kita seperti Bapak. Ya. Jadi bagaimana sekarang kalau kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Apa tandanya kalau kita melayani Tuhan untuk kemuliaannya Dia, untuk kerajaannya? Apa tandanya? Mesti ada tanda. Ya.
Kalau tidak bingung, melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak benar, ya begini, warnanya biru, bagus. Yang motivasi benar, ya juga biru. Nah, kita jadi grogi, ya, kita jadi bingung, tidak bisa tahu. Sudah bisa mengetahui orang itu melayani Tuhan dengan motivasi apa? Motivasi tulus untuk kerajaan Allah. Apa tandanya? Satu, dia melayani Tuhan tidak ada persaingan. Orang bersaing dengan dia tapi dia tidak ladeni. Dia tetap, nah ini perlu buat pendeta-pendeta. Seringkali kalau jemaatnya pergi dicuri atau apa, wah dia jadi stres. Tidak perlu, karena domba-dombanya Tuhan kok. Ya, tahun lalu saya sudah seringkali bersaksi. Ya, bagaimana tidak perlu kita bertengkar oleh satu jiwa. Ketika saya belajar itu dan saya lepaskan semua dari Tuhan, berapa bulan kemudian jiwa-jiwa mulai datang, bergerombol-gerombol datang. Tadi yang cuma satu kayak rambut botak, sekarang rambutnya sudah naik tinggi dan bro, saya bilang, apa ini saya sendiri? Nah itulah, kalau kita mengalah, jangan orang emosi kita emosi, jangan orang marah kita juga turut marah, singkam aja. Sami mawon, nasi rawon, ya, kalau di Jawa, saudara ya. Jangan, ya. Satu waktu kedatangan kami yang terakhir di Belanda, waktu itu Tante Totes, ibu rohani yang sudah menjanda, berbincang-bincang dengan saya, ya. Dan dia tanyakan satu pendeta. Pendeta itu terkenal di Indonesia, tapi saya tidak tahu di mana, di lingkungan kabar mempelai. Ibu Totes almarhum bertanya sama saya, Paulus, kamu kenal dengan si ABC ini? Oh iya, saya kenal. Dia pernah pergi ke Makassar, berapa kali juga. Ya. Bagaimana menurut kamu dia, baik atau tidak? Saya tadinya belum mengerti, bahwa saya dipancing. Ya, saya bilang, baik. Tante almarhum dia lihat saya dengan mata yang begitu scare, ya, begitu kayak tidak percaya. Dia tanya lagi, bagaimana pendeta itu begini. Ya saya pikir dia baik. Setelah ngomong-ngomong sambil makan, terakhir dia tanya, bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Pendeta itu sudah dibaptis atau belum dalam Roh Kudus? Nah, saya bilang yang satu ini saya tidak tahu. Sebab sejak berapa tahun yang lalu dia ke Indonesia, ke kabar mempelai, dan saya ketemu seringkali dia di Surabaya. Sejak pertama saya ketemu dia sampai hari ini saya tidak pernah dengar dia bahasa roh. Nah, yes, katanya Tante Totes, itulah sebabnya. Tapi saya tidak menjelekkan, saya menjawab apa yang dia tanyakan. Saya sendiri tidak pernah dengar dia berbahasa roh. Nah itulah katanya Tante Totes. Bagaimana tidak penuh Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, mau mengajar orang-orang yang penuh Roh Kudus. Apa tidak terbalik ini? Ya. Saudara, tidak ada persaingan. Ya, dan setelah itu dia mengatakan, Paulus, kamu tidak tahu. Dia telepon ke saya dan dia menjelek-jelekkan kamu. Wah, begitu panjang, mahal bayarnya itu. Telepon saya bilang, tapi I'm free. Ya, I'm peace. Saya damai, saya tetap bersukacita. Bukan karena satu orang menjelekkan saya kemudian saya jadi marah, awas lu ya, kalau kamu pergi ke Jawa aku akan damprat sama kamu. Apalagi mau ke Makassar, tutup pintu, tidak ada orang bisa masuk. Nah itu hati yang penuh dendam. Dan banyak hamba Tuhan dendam, ya, karena tidak tahan, pekerjaan itu tidak tahan. Nah, jadi saudara, kalau orang menjelekkan saudara, saudara jangan kembali menjelekkan dia. Singkama. Kita mesti berbeda. Kalau tidak berbeda, kita mengatakan Tuhan merubah kita. Robah apanya? Yang dirubah kan bukan hidungnya pesek jadi naik. Itu urusannya wanita-wanita. Ya. Tapi yang mesti dirubah apa? Gaya hidup kita. Ya. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya tidak ada kesaksian. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa orang itu bekerja melayani Tuhan dengan motivasi yang benar? Satu, di dalam dia tidak ada persaingan. Orang bersaing, tapi dia tetap
dia maju dengan visi yang Tuhan berikan, dengan misi yang sudah mengemban di atas kita. Kita jalan terus, kita tidak perlu menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak berarti kita tidak perlu bersekutu, kita perlu bersekutu satu dengan yang lain, gereja-gereja dan sebagainya. Tetapi kita jangan bersekutu kemudian terjadi persaingan. Sebab persaingan itu adalah bukan roh Allah, persaingan itu adalah roh duniawi. Coba apa saja yang tidak bersaing? Bisnis, saingan. Ya, yang satu yang asli bikin sabun merek Gemerlap. Lantas si B ini dia bikin juga sabun namanya Gemilap. Tadi Gemerlap, sekarang Gemilap. Apa bedanya? Orang Jawa tahu. Tidak ada bedanya om itu. Saya tanya, apa bedanya? Gemilap, Gemerlap, podo wae. Ya, tapi yang Gemerlap, yang pertama Gemerlap ini marah. Belum jadi orang Kristen, dia bilang, ini orang Kristen kok kayak begini, tamak sama duit, ya dengan jalan apapun haram dihalalkan, halal diharamkan. Ya padahal Gemilap dan Gemerlap. Ya ini sepupu satu kali. Ini pasti bau family, bukan family. Tidak ada persaingan. Satu, itu tanda bahwa dia melayani Tuhan untuk kemuliaannya dia. Kemuliaannya Tuhan. Yang kedua, tidak ada iri hati. Begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang punya iri hati. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang punya iri hati. Kita mesti membebaskan. Kita tidak usah ribut mau membebaskan orang lebih dulu, diri kita lebih dulu. Ya, kalau Tuhan berkati kita oleh sebab ketekunan, kesetiaan, siapa yang bisa meniru? Tidak ada. Saudara ya. Yang ketiga, dia melayani tapi dia tidak mau kalah. Nah, ini berarti ada persaingan. Motivasi tidak mau kalah dengan dia. Ya, tidak senang melihat orang lain berhasil. Tidak senang melihat gereja berhasil. Nah, ini persaingan. Ini motivasinya sudah keliru nih. Ya. Senang melihat musuh kena musibah. Apalagi dalam musibah langsung mati di tempat. Oh, puji Tuhan, dia bilang. Luar biasa. Waktu kami masih kebaktian tahun 90-an di Manunggal. Siapa di sini yang waktu itu masih ikut di Manunggal? Coba dulu angkat tangan supaya saya tahu. Tinggi-tinggi. Yang ikut di Manunggal, angkat tangan. 1, 3, 2, 1. Angkat tangan. Gak banyak. Ya. Haleluya. Saudara, pada waktu itu tahun 90-an. Satu saat saya ada dalam percobaan besar. Nah, ada satu orang pendeta ini, dia telepon kepada salah satu anggota jemaat. Hei, kamu tidak dengar, begini. Jemaat Petra ini ditelepon jam 2 pagi, dia bilang, kamu tuh mesti bertobat, kamu sebagai hamba Tuhan. Jangan melihat orang lain kena percobaan, kamu senang-senang, awas. Tapi hamba Tuhan sudah meninggal dunia dan pada waktu meninggal saya datang nih dan kita membantu. Ya. Jadi kasih itu tidak senang melihat orang, melihat musuhnya kena musibah, apalagi celaka, apalagi mati. Kalau dia senang melihat itu tanda hatinya kosong daripada kasih Allah. Semoga itu tidak terjadi. Sebab itu bangsa Moab itu dihantam sama Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan menghajar orang Israel karena mereka berbuat dosa terus, ya, dan Allah datangkan bangsa lain untuk menghancurkan mereka. Perang kalah, Israel yang kalah. Waktu itu banyak orang Israel lari sana sini menyelamatkan diri. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Moab yang bertetangga dengan Israel? Dia menghadang di jalan-jalan. Kalau ada orang Yahudi, orang Israel lari mau ke Mesir kayak atau mau kemana, dia tangkap, dia serahkan sama musuhnya yang lagi perang. Ya, dan Tuhan bilang, aku akan minta perhitungan dengan kamu. Aku memang izinkan bangsa Israel itu kena celaka, perang, kalah karena dosa-dosa mereka. Ya, tetapi jangan kamu mengambil keuntungan atas apa yang aku lakukan dan engkau bersenang-senang, bersukacita, berfoya-foya karena melihat musuh kalah. Coba kita baca Obadya 12 sampai dengan 15. Obadya. Ya.
Dapat? Cari di Perjanjian Baru. Yang ketawa tanda mengerti. Betul? Sekarang kok udah ketawa lagi. Ya, tidak bisa ditipu. Ya, berarti dia suka baca Alkitab. Walaupun tidur-tidur. Oh, baca. Coba satu baca. Ayat 12 sampai 15. Baca baik-baik ini. Baca. Jangan kita berbuat seperti itu. Jangan kita senang melihat orang lain binasa. Apalagi kalau orang lain itu musuh kita sendiri yang bikin susah kita dan membuat kita bangkrut sekalipun. Jangan kita bersukacita. Sebab kita akan berhadapan dengan Tuhan yang sedang menghukum Israel karena dia adalah anak yang nakal. Ya. Mari silakan. Ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda. Jangan memandang rendah, sinis saudaramu, itulah Israel, pada hari kemalangannya. Ya. Dan jangan bersukacita atas keturunan Yehuda. Ya. Pada hari kebinasaannya. Ya, pada hari aku binasakan yang berdosa. Ya. Terus? Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Ya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya. Ya, dan masih adalah malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Saya pernah mengatakan bahwa tidak ada hari sial, semua hari baik. Betul? Masih ingat? Siapa di sini yang lahir hari sial? Angkat tangan. Saya tanggal 13 bulan rahasia, tahun rahasia. 13 itu akan celaka. Memang saya mau dicelakakan oleh iblis. Berapa kali saya mau mati? Ada lain minum, waktu itu belum ada Coca-Cola, bensin. Ya, tetapi mengapa ini menjadi hari sial bagi orang Israel? Karena hari itu diisi dengan dosa, dengan penyembahan berhala, dengan permusuhan, dengan tawar hati, dengan ketamakan dan sebagainya. Gelas ini akan jadi hitam kalau saya isi air hitam. Jadi biru kalau saya isi air biru. Betul? Jadi air putih kalau saya kasih air merah. Betul? Nah, sesuai dengan apa yang saya isikan. Jangan mengatakan, wah hari ini hari apa? Hari sial buat saya. Tidak ada hari sial. Kejadian pasal 1. Semua hari, 7 hari diciptakan Tuhan. Semua hari yang baik. Amin. Jadi sial karena kita mengisi dengan perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kita isikan itu hal-hal yang jahat, pikiran yang kotor dan sebagainya, sehingga hari itu menjadi hari sial, hari jahat. Bukan Tuhan yang menciptakan sial, manusia sendiri yang mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, ayat yang ke-14, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput. Nah, itu orang Israel itu lari ke sana kemari menyelamatkan diri, tapi orang Moab ini dia berdiri di persimpangan-persimpangan jalan, dia tangkap di semua, dia kembalikan kepada orang Yahudi supaya disiksa dan sebagainya. Jahat. Ya, jahat ini, ya. Terus, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Jangan kalau ada orang Israel lari terlepas, ditangkap sama dia, berikan kembali kepada raja yang menang. Jahat sekali. Ya, padahal dia tidak punya urusan dengan orang Israel. Ya, terus, sebab telah dekat hari Tuhan, ya, menimpa segala bangsa. Ya, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Hei bangsa Moab, kata Tuhan melalui Obadya, apa yang kamu lakukan kepada Israel akan kulakukan juga kepada kamu. Kenapa? Karena dia tidak berhadapan dengan Israel, dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan sedang menghajar. Sudah bayangkan kalau sudah menghajar anak saudara dengan sapu lidi dua biji, terus datang orang lain, dia bawa tongkat, dia pukuli tongkat ini supaya lebih jerah. Apa saudara senang terhadap si orang ini? Apa sebabnya? Pernah punya anak? Oh ya pernah menghajar, tapi jangan menghajar sampai mencret, tak boleh. Itu emosi itu, ya, membunuh anak itu pada akhirnya. Ya. Nah, itu urusannya dia, urusan Israel dengan Bapak surgawi.
Bukan urusan Israel dengan orang Moab. Kenapa orang Moab ikut-ikut? Karena dia ikut-ikut urusan Tuhan dengan Israel, maka dia terikut juga dihakimi oleh Allah. Sebab dikatakan dalam ayat 15, 15, seperti yang engkau lakukan. Siapa engkau itu? Moab. Seperti apa yang Moab lakukan kepada Israel, demikianlah akan dilakukan kepadamu Moab. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita tidak berhati-hati dan kita melakukan sesuatu yang kurang baik kepada orang lain, yang pada akhirnya itu kembali menyerang, menghancurkan kita sendiri. Tuhan tidak bisa disalahkan, sebab orang itu mengambil bagian, maka dia juga harus turut mempertanggungjawabkan bagian yang dia langgar. Nah, marilah kita sungguh-sungguh ya. Tuhan itu begitu baik. Jadi saudara, kesimpulannya begini. Apapun pekerjaan yang saudara lakukan, Tuhan tidak lihat itu lebih dulu. Tidak berarti kita kerja asal-asalan aja, acak-acak. So, katanya Paulus, Tuhan tidak lihat ini lebih dulu. Tuhan tidak menilai ini dulu. Tuhan menilai hati kita, motivasi kita. Ya betul. Tapi tentu pekerjaan yang begini. Bisa jadi pekerjaan tidak benar, jelek, sebab motivasinya juga jelek. Tetapi juga bisa pekerjaan itu besar, tapi motivasinya jelek. Dan ini yang Tuhan periksa, Tuhan menilai. Ya. Misalnya saya mau beritahu, misalnya sudah melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Ya. Tetapi di balik pekerjaan itu orang itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Apa itu Tuhan berkenan? Tuhan berkenan? Coba kita baca. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Walaupun Anda melakukan pekerjaan yang benar, tapi kalau disertai dengan perbantahan dan sungut-sungut, itu tidak berkenan. Itu menjadi aib. Aib itu apa sih? Hal yang memalukan begitu ya. Aib. Dan itu menjadi noda dan cela. Ya, kita baca ayat 13-14. Berapa? 14-15 ya, silakan, maafkan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan apa? Ya, 2-3 sesuatu. Enggak, segala. Jadi apapun yang sudah kerjakan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan manusia, pekerjaan di rumah tangga kita, atau apa saja yang sudah lakukan, jangan sekali-kali disertai dengan perbantahan. Dan yang kedua apa? Yaitu sungut-sungut seperti bangsa Israel. Sebab sungut-sungut dan perbantahan itu merupakan aib, 1, dan noda, 2, dan cela, 3. Bisa tangkap sampai di sini? Catat baik-baik. Ya. Jadi saudara, pekerjaan apapun, pekerjaan yang baik apapun, misalnya membagi sembako, kita akan membagi sembako pada bulan yang akan datang, ya. Pelayanan perjamuan suci, itu baik semua. Pembangunan, kita mau bangun terus lagi, itu pelangnya sudah dipasang di atas sana. Ya, dan saya percaya Tuhan, pintu sudah dibuka dan tidak ada seorang yang bisa menutup kembali. Ya. Tapi apapun saudara lakukan, pekerjaan pembangunan, berkorban untuk ini itu dan sebagainya, untuk orang miskin, untuk pembangunan dan sebagainya, besuk orang sakit, besuk yang di penjara, apa saja pokoknya yang sudah lakukan. Melayani di kebaktian kaum wanita, kaum bapak belum, wanita, ya, karena tidak ada apa itu? Karena tidak ada jawaban, sunyi senyap bapak-bapak, maka kita akan undur dulu sedikit karena ini mau pembangunan gitu gereja, ya. Nah, ya, PMKU, ya, pemain musik, tempatnya berbeda sekarang sudah, ya.
tempatnya lebih dekat dengan saudara. Seperti saya bilang, pemain musik kalau nyanyi main dengan saking spanningnya naik, matanya mendelik, mulutnya tutup mulut. Mulutnya mesti dibuka juga. Betul? Mungkin saya bilang, dibuka bagaimana? Dibuka, kalau dibuka tok, capung masuk. Dan sebagainya. Makanya supaya jangan ada capung, ada nyamuk, buka mulut, tidak sekedar buka mulut, tetapi suarakan puji Tuhan, haleluya, capung mau masuk, mentah lagi. Haleluya. Paduan suara, ya. Kadang-kadang saya lihat paduan suara itu nyanyi seperti opa-opa and omi-omi begitu. Kok rasanya susah, ngenes, kasihan, kodong, apalagi suaranya. Mungkin tadi baru bertekan dengan suaminya, terus naik sini suaminya duduk persis di depan. Tak bisa buka mulut. Ya berdamai dulu sebelum melayani. Ya, pokoknya pekerjaan apapun, jangan ada satu, dengar baik-baik, ini serius. Jangan ada satu sungutan dan satu perbantahan. Karena ada ayat di dalam Kejadian pasal 6. Rohku tidak selamanya mau berbantah-bantah dengan manusia. Kalau aku sudah memberitahu, manusia tidak mau, memberitahu kedua kali tidak mau, oke, urusannya kamu, tanggung jawab kamu kepada Tuhan. Jadi saudara, zaman ini adalah zaman yang cepat berjalan, kita mesti cepat. Ya, choir, bahkan pekerjaan berkhotbah seperti saya, apa saja, worship leader, berkorban, pendoa syafaat, ada 30 sel pendoa syafaat, 31. Ya. Apa saja yang saya lakukan? Ngepel, bersih-bersih. Ya, ini katanya mau dibikin penutup, masih belum. Coba bagian, ya. Apa saja yang saudara lakukan itu jangan sampai ada satu sungut-sungut dan satu perbantahan. Satu aja tidak boleh, apalagi lebih dari satu. Ya. Apa sebabnya? Walaupun Anda melakukan pekerjaan yang bagus di mata Tuhan, Anda menjadi worship leader, Anda menjadi pemain musik yang handal, ada pengkhotbah-khotbah Anda bagus. Tetapi kalau ada sungutan dan perbantahan, itu aib, malu, noda, seperti kalau ini baju putih kena sedikit inknya, ya, apa itu ink, tintanya, sedikit, tapi noda, dan itu adalah celah. Tuhan bilang, aku belum bisa terima karena ada celah. Tujuan Tuhan sampai tidak bercelah. Coba kita baca, saya coba ingin carikan Wahyu 19. Ya, ayat 7 ya, dan seterusnya. Ya, Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Jangankan noda, malah harus berkilau-kilauan. Bagaimana saudara bisa berkilau-kilauan kalau masih ada noda, masih ada aib, malu, masih ada sungut-sungut dan sebagainya, masih ada noda dan celah. Bagaimana kita bisa berkilau-kilauan? Terus? Dan yang putih bersih. Iya, dan putih bersih. Bagaimana bisa memiliki pakaian mempelai surgawi yang putih bersih kalau masih ada aib, noda, flek-flek, celah, mungkin setrikanya keliru dan sebagainya. Ya. Saudara, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Tujuan Tuhan adalah sampai tidak bercacat kerugian. Mari kita baca Efesus pasal yang ke-5.
Pasal 5 ayat yang ke 25 sampai 27. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya sendiri, terus dengan cemerlang, satu, pelan-pelan. Yang kedua, cacat, sama dengan aib, noda, terus atau kerut, sama dengan celah atau aib, terus atau serupa itu. Masih banyak lagi yang lain serupa dengan itu, termasuk aib, noda, celah. Hanya karena ada sungutan, pantan, itu noda. Kalau dalam gereja ada sungutan, itu noda. Kalau dalam gereja ada perbantahan, itu celah, itu aib. Dan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak senang. Di dalam gereja pakaian rohaninya masih kotor, masih aib, masih noda, masih ada celah. Dan tidak pernah diperbaiki, bertahun-tahun tetap seperti itu dan tidak ada perubahan. Kapan mau berubah? Kalau Yesus sudah segera mau datang kembali. Ya, terus? Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kudus artinya tidak ada aib, tidak ada noda, dan tidak bercela. Itulah celah. Yang dinamakan tadi celah itu adalah sungutan dan perbantahan. Nah, ini yang akan mendapat pahala. Tapi saudara bisa melakukan pekerjaan yang besar sekalipun, saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi sekalipun, kalau dalam hatiku masih belum dibersihkan, itu menjadi gaya hidup berbantah, ternoda, aib, celah, sungut-sungut, maka kita mesti siap-siap kalau kita menghadap kepada Tuhan suatu waktu. Kita mesti siap untuk mendengar Tuhan berkata, tidak ada pahala. Saya melayani Tuhan gini, luar negeri, dalam negeri, bawah negeri. Ya sampai dimanapun, tapi di dalam hatimu ada aib, ada celah, ada noda, ya, ada sungut-sungut, ada bantah-membantah. Sudah bisa menangkap ini? Wah, jangan anggap enteng. Saya sendiri pada waktu saya mengkhotbahkan saat ini, saya jadi takut. Saya takut kalau ada orang yang anggap enteng, itu firman Tuhan bisa begitu mestinya. Itu Paulus jadinya yang terlalu keras saja. Enggak. Kita mesti berhati-hati, jangan sampai kita sadar tapi sudah terlambat. Lebih baik kita sadar sekarang. Hapuskan segala noda. Itu ada dalam tangan saudara. Tidak bisa salahkan, wow, karena ini, karena orang itu, karena ini. Saya jadi sandungan saya. Saudara, hidup itu adalah satu pilihan. Saudara mau menjadi orang Kristen yang terus bersungut-sungut, bisa. Aku pilih bersungut-sungut, bersungut-sungutlah dia. Atau saudara mau menjadi orang Kristen yang selalu mengucap syukur, itu up to you. Terserah saudara. Saudara mau pilih yang mana, yang ini atau yang itu? Yang bersungut-sungut atau mengucap syukur, memuji Tuhan. Pilihan saudara seperti pada waktu Adam dan Hawa memilih. Ya, dan kalau dia pilih yang salah, jangan dia menyalahkan Tuhan. Ya, sebab Tuhan tidak memilihkan untuk dia. Dia sendiri memilih. Dan andai kata mungkin sudah berkata, ya tapi kalau dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Sudah dikasih tahu, yang ini awas, jangan diambil ini. Ini pengetahuan baik dan jahat, ini nanti akan membinasakan kamu. Oke? Sudah dikasih tahu toh. Kalau toh dia ngambil yang itu, salahnya siapa? Diri sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Tuhan. Nah, saudara ya, Tuhan begitu baik sekali. Luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, buah roh yang pertama adalah apa? Kasih. Ini buah roh yang pertama. Nah, tolong dinyalakan. Kasih. Ayo terus. Sukacita. Damai sejahtera. Ini 3 bagian pertama. Ini adalah sifat dari Allah Bapa.
Allah Bapa itu mengasihi si dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan dapat hidup yang kekal. Ya. Sukacita apa? Di takhtaku ada ada banyak ayatnya, cari sendiri ya. Supaya baca Alkitab. Damai sejahtera. Siapa raja damai? Bapak. Ya. Sekarang ketiga berikut, wah tidak bisa diteruskan. Gak bisa diteruskan. Kalau bisa diteruskan, yang tadi tetap, ya, enggak, wah ya sudah, ya, terus, yang keempat, kesabaran, ya, kesabaran itu adalah sifat dari Roh Kudus, maafkan, sifat daripada Yesus, bukan Roh Kudus, Yesus, kesabaran, ya, saudara kalau tidak punya sabar, minta sama Dia. Tapi jangan pikir bahwa sudah minta hari ini besok dapat sabar, terus jalannya sabar sekali. Mungkin dia sedang mimpi untuk jadi orang sabar, tapi belum sabar yang sesungguhnya. Ya, sabar ini bukan karunia, tetapi buah. Katakan kiri kanan, bukan karunia, tapi buah. Apa ada buah malama? Apakah ada buah ajaib yang hari ini ditanam, besok dipetik, besok lusa dimakan? Ada? Gak ada, kecuali buah mimpi. Mesti ada waktu, perlu waktu untuk bisa menjadi masak dan bisa dimakan, layak dimakan. Nah, perlu waktu, hati-hati, jangan sampai kita melakukan, kita hidup menyanyiakan kemurahan Tuhan, menyanyiakan waktu. Saya banyak bicara tentang waktu pada hari-hari yang lalu, dan saudara sudah masih punya catatannya atau kaset. Ya. Yang kedua apa? Kemurahan. Ini buah roh ini. Ya. Yang ketiga, kebaikan. Ini dari Allah yang mana? Coba tolong. Yesus Kristus Allah. Sifatnya Yesus sabar, murah hati, luar biasa. Ya. Kebaikan. Oh, siapa di sini yang tidak pernah menerima kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan, berarti semua menerima kebaikan daripada Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, kesetiaan. Itu buah-buah roh. Gak ada buah roh, buah ajaib hari ini ditanam besok keluar buah. Perlu waktu. Kesetiaan itu perlu waktu untuk membuktikan. Betul? Sebab itu Tuhan tidak pernah berkata, kalau kamu setia sampai 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. Seumur hidup saudara, orang yang setia itu diganggu apapun dia bilang tidak. Orang setia itu tahu di mana dia digembalakan. Orang setia itu tahu apa yang harus dia pilih. Sampai 70 tahun tidak, sampai mati. Mungkin matinya umur 90 tahun. Satu pendeta di jemaat Smyrna, ini menurut catatan sejarah, Smyrna adalah jemaat yang paling banyak dianiaya. Dan pendetanya ini, saya lupa namanya, siapa. Yang jelas bukan Markus. Dia mau dipanggang, ditaruh di atas mezbah, ya di depan jemaatnya, di satu kota di daerah Turki sana pada waktu itu. Tapi sebelum dia ditaruh di atas panggangan, mezbah, panggang, dia ditanya sama tentaranya, saya beri waktu kamu satu kali lagi, terakhir. Kalau kamu menyangkal Yesus itu Tuhan, kalau kamu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, kamu bebas, tidak usah dibakar di sini, dan kamu akan diberikan macam-macam hadiah, plus bonus lagi, dan sebagainya. Mengalahi bonusnya matahari. Bagaimana? Kasih waktu 1 menit 60 detik. Terus orang ini, pendeta ini mengatakan, bagaimana saya bisa mengkhianati guru saya yang saya abdi dan saya beritakan firman-Nya selama 90 tahun. Umur saya 90 tahun pada waktu. Bagaimana saya mesti bisa menjadi pengkhianat setelah 90 tahun saya mengikut dia dan tidak ada satu apapun yang salah yang dia lakukan terhadap saya. Saya lebih banyak salah daripada dia. Dan saya harus mengkhianati Yesus yang sudah menyertai saya 90 tahun. Tidak. Akhirnya dipanggang.
Tapi saya percaya sebelum dipanggang, Tuhan sudah ambil dia punya nyawa. Atau sementara, baru 1-2 detik, Tuhan ambil. Dia matinya tidak kejut-kejut begini. Tenang sekali, tenang. Mau mengikuti? Oh, kalau tidak dapat karunia, nggak bisa. Jangan takut, wah kalau begitu semua orang Kristen mati syahid. Tidak. Ya, tapi kalau sudah punya karunia itu, simpan baik-baik di dalam kantong saudara. Sebab ini karunia cuma bisa dipakai 1 kali seumur hidup. Mati tidak 2 kali, 1 kali. Haleluya. Nah, saya mulai dengan kasih. Terus kembali kasih. Oke. Ya. Saudara, kasih itu, ya iblis itu apa saja yang tidak dia tiru. Semua perkara dia tiru. Semua perkara dia fotokopi. Makanya fotokopi yang paling hebat adalah Keluaran Jepang. Karena ini bangsa suka niru. Hanya tiruannya kelihatannya lebih bagus dari aslinya. Memang dia pintar sekali cari duit. Jadi adanya kasih yang orisinil, yang tulen. Ada juga kasih yang palsu. Betul? Ada Kristus yang benar, ada juga Kristus yang palsu. Betul? Ada nabi yang benar, ada nabi palsu juga, yang palsu. Apa saja yang tidak ditiru, difotokopi sama iblis, semuanya perkara ada malaikat terang, malaikatnya Tuhan itu malaikat yang bercahaya, tapi dia niru juga fotokopinya. Malaikat terang, tapi terang cahayanya bukan cahaya dari sorga, cahaya daripada iblis. Dan itu bukan cahaya yang sebenarnya, itu adalah kepalsuan. Nah, jadi tapi adanya kepalsuan, ada sesuatu yang palsu yang dibuat oleh iblis, jangan saudara takut. Ya, sebab dengan adanya hal yang palsu itu menjadi tanda bagi kita bahwa ada yang asli. Bisa mengerti? Ya, enggak perlu saudara bingung, wah bagaimana susah ini mau membedakan nabi palsu dengan nabi yang tidak palsu. Malah nabi palsunya ini yang lebih keren. Selalu jas-jasan tiap hari, ke pasar juga pakai jas hujan begitu. Bagaimana? Tidak sulit. Ya, jangan saudara takut dengan segala kepalsuannya iblis. Sebab adanya hal yang palsu itu menjadi tanda bahwa ada yang asli. Bisa nangkap? Coba katakan kiri kanan. Sulit ini. Ya, ada mujizat yang benar, ada mujizat yang tidak benar, yang palsu. Ada kasih yang benar, tapi juga ada kasih yang palsu. Sukacita yang palsu, damai sejahtera yang palsu, kebaikan yang palsu, yang tampaknya palsu, baik. Ya, wah ini saya minta dari mana orang pintar atau minta supaya banyak duit. Usaha maju tapi anak satu strip, yang lain mati tenggelam dalam kolam. Ini betul-betul terjadi. Sebab dia bilang, setan bilang, oke, aku berikan apa saja yang kamu minta. Hei Yesus, nah, masih ingat? Matius berapa? Asal satu, kamu harus sujud menyembah kepada aku. Yesus bilang, pergi kamu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena hanya kepada Allah kita harus memberikan hormat, bukan kepada siapa-siapa yang lain. Luar biasa, saudara ya. Nah, jadi kebaikan, jangan kita tertipu dengan hal-hal yang kita tetap bersyukur bahwa dengan adanya yang palsu, ini tanda bagi saya bahwa ada yang asli. Ada Kristus yang asli. Ada kebenaran yang asli. Ya, ada segala sesuatu yang asli yang daripada, ada kebaikan, sukacita dan sebagainya. Yang asli ada. Ya, dan tidak perlu kita pikir-pikir ya ada atau tidak ya, damai sejahtera itu hidup saya kok tidak damai, rumah tangga saya kok kacau terus. Ada atau tidak ada atau tidak ada? Ada. Amin. Katakan kepada saya, ada. Wah, kalah sama saya. 1, 2, 3. Ada yang bilang tidak ada. Mungkin dia sudah mengalami seperti itu. Dengar baik-baik satu statement. Anda tidak akan tertipu dengan yang palsu kalau Anda sudah punya yang asli.
Oke? Kalau sudah punya Yesus yang asli, firman pengajaran yang asli, gereja ini dibangun oleh pengajaran. Ya. Ada orang tanya, apa ada yang lain yang begitu juga? Saya tidak tahu, mungkin ada. Tapi saya akan teruskan perjuanganku ini ya di dalam rancangan Tuhan sampai mati. Saya tetap menyampaikan pengajaran kepada jemaat. Sebab tidak semua gereja sama, masing-masing punya karunia masing-masing. Ngapain karunia yang sudah Allah berikan kepada kita berapa puluh tahun kita buang saja sia-sia. Pengajaran kita buang sia-sia. Pengajaran itu yang membuat masa depan kita dan generasi anak cucu kita menjadi pahlawan-pahlawan. Ada ayatnya. Ya, cuma di mana saya tidak ingat, cari sendiri. Haleluya. Saudara tidak akan tertipu dengan yang palsu ya kalau Anda sudah punya yang asli. Saudara tidak akan tergiur dengan kesukaan duniawi, hura-hura duniawi, ya selingkuh duniawi dan duit duniawi. Saya tidak perlu akan terganggu oleh hal-hal seperti itu, tidak akan tertipu dengan hal yang palsu. Kalau Anda sekarang ini sudah punya yang asli. Haleluya, luar biasa. Ya. Jadi yang penting, sudahkah Anda memiliki yang asli, Kristus yang asli? Ya, kebenaran yang asli, kasih yang asli. Sudahkah Anda memiliki itu? Ini yang penting. Ya. Dan ini salah satu cara untuk kita tidak akan bisa tertipu dengan yang palsu. Oh, ini bagus, ini luar biasa. Begini. Saya bilang, aku tidak tertarik sama kamu. Kenapa? Aku punya yang asli. Itu palsu. Karena tidak mungkin ada dua asli, betul? Buatan Tuhan atau buatan neraka, salah satu saja. Tidak ada yang buatan ketiga di planet Mars, tidak ada apa-apa, kosong di sana. Ya. Saudara, kita semua dikumpulkan di bumi sini, tidak ada lagi planet-planet yang lain menampung manusia. Ya, jadi saudara, marilah. Sekarang waktunya kita untuk mempertahankan apa yang asli, jangan sampai hilang. Itulah perlunya kedewasaan. Kenapa? Supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kenapa? Supaya jangan tertipu. Akhir zaman banyak orang Kristen yang tertipu. Mari kita baca Ibrani 5 ayat 13 sampai dengan 14. Baca baik-baik ini. Ibrani 5 ayat 13. 5:13 dan 14. Silakan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Sebab ia adalah anak kecil. Ya, dia adalah anak kecil. Ya, jadi dia sebab barang siapa masih memerlukan susu itu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Terus sebab ia adalah anak kecil. Ya, terus tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya, makanan keras, firman Tuhan yang tegas, firman Allah yang keras untuk dosa kita, bukan untuk manusianya. Ya, terus yang karena mempunyai panca indera yang terlatih ya, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau mau membedakan yang baik dan jahat, saudara mesti dewasa lebih dulu dong. Sebab anak-anak kecil dikasih coklat, ya mau, bawa naik diculik, ya mau. Nanti terakhir baru dia tahu bahwa dia sedang diculik. Tidak bisa membedakan ini orang baik atau orang jahat. Dikasih manisan, dia bilang ini orang baik, padahal ini penculik. Kenapa? Tidak bisa. Apa tidak bisa dilengkapi dengan sesuatu? Anak kecil ini tidak bisa. Satu-satunya solusi adalah dia mesti dewasa, bertumbuh. Amin. Dan kalau dia sudah dewasa, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang putih, mana yang hitam. Mengapa mesti dilengkapi begitu? Alkitab berkata pada akhir zaman ada banyak kepalsuan datang hari. Ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tidak akan terkena hal seperti itu. Ini sangat penting sekali, saudara. Ya. Nah, kasih itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ada orang bilang begini, Tuhan Yesus kan datang untuk orang berdosa. Ya, saya adalah orang berdosa. Ya, Tuhan Yesus datang untuk saya. Sebab ada ayat
Ayatnya bilang begini, Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang berdosa dan supaya dia bertobat. Datang menyelamatkan orang berdosa supaya dia bertobat dan diselamatkan. Nah, ada orang bilang begini, ini betul-betul. Dia bilang, sayalah orang berdosa itu. Kenapa begitu? Karena saya sedang mau tambah 1 istri lagi. Ini betul terjadi. Ya. Saya bilang, apa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menambah istrimu? Ya, saya orang berdosa. Dia menikmati jadi orang berdosa. Padahal sudah 20 tahun jadi orang Kristen. Saya khawatir dia orang kalau mati bagaimana dia. Ya. Tuhan tidak tanya, oh kalau kamu ikut 20 tahun, kamu tidak akan masuk neraka, kamu masuk surga. 20 tahun ikut Yesus tapi hidup dalam dosa. Yang dulu hidup dalam dosa, oke, tutup pintu sekarang. Sekarang kita mulai dengan yang baru. Amin. Kita mulai dengan Tuhan. Kita mulai dengan pengajaran Tuhan. Kita mulai dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan bilang, aku sudah lupakan semua yang lalu. Ya, makanya suami istri kalau bertengkar jangan ingat-ingat yang dulu-dulu. Calon saya ada di SMU. Apalagi dia belum menikah sampai hari ini. Apa kerjanya? Menunggu aku. Kalau Tuhan Yesus datang duluan bagaimana? Ya sudah. Kalau naik, ya puji Tuhan. Kalau enggak, masuk neraka. Ya, saudara, Tuhan lebih baik. Masih ingat khotbah saya minggu lalu? Setia dengan satu model? Model? Siapa yang enggak dengar? Coba tuh angkat tangan. Beli kaset saja. Kalau saya lanjutkan, enggak selesai-selesai. Ya. Jadi saudara, jangan ayat tentang kasih Allah dipakai untuk menutupi, menopengi dosanya dia, supaya dengan demi kasih, tapi itu topeng, demi kasih, dia bisa terus hidup dalam dosa. Tidak benar. Ya, karena Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Karena itu jangan sampai kita dimanipulasi. Ada orang tujuannya untuk berbuat dosa ini, dia cari ayat, kemudian dirubah-rubah sedikit, supaya cocok dengan ini, supaya orang kalau melihat dirinya, oh ya pantas, dia mengalami pantas. Malah kasihan kepadanya. Tidak benar. Ya. Yang terakhir, itulah sebabnya Tuhan begitu baik. Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, Nah, dan dalam segala macam pengertian. dengar baik-baik, lagi sekali tolong bacakan ayat 9. Dan inilah doaku, Doanya siapa? Rasul Paulus. Terus, semoga kasihmu makin melimpah. supaya kasihmu makin, jangan makin berkurang, makin berlimpah. Cukup berlimpah? Enggak cukup, masih ada lagi satu hal. Ya, Dalam pengetahuan yang benar. nah tapi kasih yang melimpah itu mesti ada di dalam kayak saya anggap itu sebuah kotak besar. Itu namanya pengenalan yang benar. Kita masuk di situ, kita masukkan. Ya, jangan kasih itu di luar, tidak dikaitkan dengan apa tadi dikatakan pengetahuan yang benar. Kalau dia mau berbuat dosa terus kemudian cari ayat untuk memanipulasi, menutupi dia punya dosa, itu berarti kasih tapi tidak dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan apa? Firman Tuhan. Ya, jadi ini sangat berbahaya kalau kasih dikeluarkan dari pengetahuan. Nanti demi kasih saya bisa berbuat dosa terus. Demi kasih Tuhan baik, saya bisa nyeleweng terus. Saya bisa tipu terus. Saya bisa ini itu. Tidak benar. Itu berarti kasih tetapi di luar pengenalan. Pengenalan akan apa? Firman Tuhan. Terus? Dan dalam segala macam pengertian. Ya, dan dalam segala macam pengetahuan firman dan pengertian. Haleluya. Ya, sekian. Terima kasih. Jadi saudara, harus dikaitkan kasih itu dengan pengertian. Pengetahuan yang benar dari firman Allah. Dan Anda akan diberkati oleh Tuhan sekalian. Berbahagialah orang yang menghargai pengajaran Tuhan
sebab anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Dan semua, tidak ada anak cucu yang minta-minta. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sebagai dada kepada Tuhan.